Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membuat bolu marmer. Ini bolu tanpa bahan pengembang ya, tanpa SP, tanpa baking powder, dan tanpa bahan pengembang lainnya. Tapi meskipun tanpa bahan pengembang, ini bolu teksturnya sangat lembut dan empuk, rasanya juga enak, nggak bikin seret di tenggorokan. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, simak video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, boleh dong untuk subscribe channel Mesti Enake. Dan ini dia bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat bolu marmer. Tepung terigu 250 gram, margarin 350 gram. Ini aku pakai Royal Palmia, kuning telur 9 butir, putih telur 6 butir. Ini 200 ml ya putih telurnya. Ada gula halus 180 gram, gula pasir 60 gram. Susu kental manis ini saya pakai 30 gram. Nah, ini saya juga ada pasta coklat. Ini nanti pakai secukupnya saja. Selanjutnya saya juga pakai vanili cair. Ini nanti dipakai sedikit aja. Coklat bubuk 10 gram. Susu bubuk ini saya pakai 30 gram. Oke, langsung saja ke proses pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan wadah, masukkan margarinnya. Di sini saya pakai margarin merek Royal Palmia ya. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan merek yang lain. Masukkan gula halusnya. Teman-teman juga bisa memakai gula pasir yang di blender. Masukkan vanili cair. Masukkan susu kental manis. Nah, semua bahan ini akan saya mixer. Pertama saya mixer dengan kecepatan paling rendah, bertahap ya, lanjut ke kecepatan sedang, dan lanjut ke kecepatan yang paling tinggi. Ini nanti di mixer sampai warnanya putih, kaku, kental, berjejak. Nah, ini karena di pinggirannya agak ada yang nggak terjangkau dengan mixer, maka saya akan rapikan dengan spatula ya. Saya lanjut mixer kembali. Ini saya mixer selama kurang lebih 8 menit ya. Teman-teman juga bisa sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini jika sudah seperti ini, saya masukkan kuning telurnya. Untuk kuning telur saya masukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan kuning telurnya satu persatu. Jika kuning telurnya sudah termixer, sudah tercampur, lanjut kita masukkan kuning telurnya lagi. Lakukan hal yang sama sampai kuning telurnya habis. Untuk kecepatan mixer ini saya pakai kecepatan yang paling rendah ya. Nah, ini sudah dimasukkan semua, kita mematikan mixernya. Selanjutnya di sini saya masukkan susu bubuk. Ini saya pakai susu bubuk Denkau. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, jika sudah tercampur merata, masukkan tepung terigunya. Ini kecepatannya masih sama ya, kecepatan yang paling rendah. Kita masukkan tepung terigu secara bertahap. Tepung terigu ini sebelumnya sudah saya ayak agar nanti tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini jika sudah dimasukkan semuanya, kita mixer sebentar lagi ya, sampai dipastikan semua bahan tercampur merata. Nah, ini konsistensi adonannya seperti ini ya. Kita matikan mixernya. Nah, di tempat yang lain ini saya masukkan putih telurnya. Masukkan gula pasir. Nah, semua bahan ini akan saya mixer. Saya mixer dengan kecepatan yang paling rendah dulu. Nah, jika sudah
berbusa seperti ini, maka saya lanjut mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti warnanya putih, kaku, kental, dan berjejak. Nah, ini sampai seperti ini ya, cukup. Ini adonan putih telurnya. Jadi saya punya dua adonan ya, adonan kuning telur sama adonan putih telur. Nah, adonan putih telur ini akan saya masukkan ke adonan kuning telur secara bertahap. Kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Saya menggunakan metode aduk putar balik seperti ini ya. Nah, jika kira-kira sudah tercampur merata, kita masukkan kembali adonan putih telurnya. Kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk hingga semuanya tercampur merata ya. Nah, saya aduk dengan metode putar balik seperti ini. Ini ya konsistensi adonannya seperti ini. Ini sepertinya sudah tercampur merata. Oke, cukup. Nah, sebagian adonan kurang lebih seperempat adonan ini saya sisihkan. Kemudian adonan ini saya masukkan coklat bubuk, aduk hingga semuanya tercampur merata ya. Masukkan pasta coklatnya sedikit aja, ini saya pakai seperempat sendok teh. Jika kurang bisa ditambahkan lagi ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya sudah menyiapkan loyang, ini ukuran 26 dan sudah saya olesi dengan Carlo. Kemudian masukkan adonan coklatnya terlebih dahulu di 4 titik. Lalu lanjut kita masukkan adonan putihnya atau adonan yang masih ori. Kemudian adonan ini saya bantu ratakan menggunakan sumpit. Nah, jika sudah rata maka saya masukkan kembali adonan coklatnya. Ini untuk membentuk motif bolu marmernya ya. Teman-teman juga bisa sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Nah, ini jika adonannya sudah dimasukkan semuanya, saya akan kembali ratakan menggunakan spatula. Kemudian saya bantu ratakan kembali menggunakan sumpit untuk membentuk motif ya ini. Nah, sisa adonan coklatnya ini saya taruh di plastik segitiga dan saya buat motif di atasnya. Untuk motif teman-teman bebas ya, mau bikin motif apa aja, sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Ini bolunya saya beri motif seperti ini. Setelah diberi motif, kita hentakan adonannya untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Lanjut saya oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit. Di sini saya oven menggunakan oven tangkring ya. Saya oven selama kurang lebih 50 menit. Jika teman-teman menggunakan oven listrik, teman-teman bisa memanggangnya di suhu 150 derajat Celcius. Ini saya oven menggunakan oven tangkring dengan nyala api sedang cenderung kecil. Nah, ini proses pemanggangannya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saat di oven, meskipun tanpa bahan pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, tapi hasilnya bisa dilihat sendiri, hasilnya ngembang, bolunya montok ya. Nah, jika sudah 50 menit di oven, kita bisa lakukan tes tusuk. Ini saya tes menggunakan tusuk sate.
Jika tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate, ini menandakan kue bolunya sudah matang. Ini akan saya keluarkan dari oven, hati-hati karena ini sangat panas. Dan akan langsung saya keluarkan dari loyang. Wow, ini permukaan bolunya sangat halus ya. Mau langsung saya balik dan saya potong-potong. Dari potongannya terlihat kalau bolu ini sangat empuk ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Bagian dalamnya bolu ini seratnya sangat halus ya, empuk dan lembut. Teman-teman bisa mencoba resep ini di rumah ya. Ini cocok banget untuk sajian keluarga. Ini tanpa bahan pengembang yang pastinya lebih sehat. Resep ini juga cocok untuk ide bakulan atau ide jualan. Rasanya yang sangat enak dan gak bikin seret. Ini sangat digemari oleh customer. Bolu ini juga cocok untuk isian snack box. Jika untuk isian snack box bisa kita masukkan plastik OTP ukuran 11 x 11. Oke, selamat mencoba resep dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.